Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah yang telah Allah tuturkan kepada kita semua, di antaranya melaksanakan ibadah saum yang alhamdulillah mungkin hari yang ke-6 sudah kita lewati. Kemudian ibadah yang lain kita juga telah insyaallah telah melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah. Bahkan boleh jadi kita juga telah melaksanakan serangkaian tadarus yang dilaksanakan baik secara kelompok maupun secara individu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua ibadah kita yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan itu senantiasa mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendapatkan atau menempatkan diri kita di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya naungan Allah lah yang akan menolong kita di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga kita juga sebagai umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia telah menitipkan pesan kepada saya untuk menyampaikan salah satu topik sebagaimana tadi dibacakan oleh ananda kita, ya, hikmah puasa di bulan Ramadan. Topik ini sesungguhnya sudah cukup banyak disampaikan oleh para penceramah, disampaikan oleh para dai, disampaikan oleh para kiai. Ada pertanyaan kecil yang mungkin bisa kita petik dari situ. Mengapa kemudian topik-topik semacam ini terus digelorakan di tengah suasana Ramadan ini? Apa yang sesungguhnya akan kita raih dari hikmah tersebut? Saya memandang bahwa ada kebutuhan reaktualisasi menurut hemat saya di dalam memahami hikmah Ramadan ini. Mungkin telah banyak, sekali lagi telah banyak ustadz, telah banyak penceramah yang telah menyampaikan hikmah-hikmah semacam ini. Tetapi mari kita coba dalami lebih jauh, apa esensi dari hikmah saum di bulan Ramadan ini. Saya melihat ada dua perspektif yang mungkin para penceramah lain telah menyampaikan lebih banyak, tetapi saya menilai ada dua kategori atau dua perspektif yang bisa kita raih. Pertama, bahwa hikmah Ramadan atau hikmah puasa di bulan Ramadan ini kita bisa yakini ini bisa dilihat dari perspektif nilai-nilai ritual. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat hikmah puasa yang berimplikasi kepada nilai-nilai sosial atau nilai-nilai kemasyarakatan. Dengan waktu yang cukup pendek, namanya juga kultum. Nah, saya tidak akan terlalu banyak sebenarnya. Nah, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh bagi kita semua untuk tadi mereaktualisasi nilai-nilai hikmah puasa di bulan Ramadan. Apa esensinya ketika kita melihat nilai ritualitas ibadah saum ini?
para ustadz atau para penceramah ini sudah sangat populer. Ada salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang selalu saja dikemukakan oleh para ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat senantiasa didengung-dengungkan oleh para ustadz ketika mengawali bulan Ramadan. Dan di dalamnya atau esensi dari ayat itu adalah sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Dengan bulan puasa dan kaum muslimin melaksanakan ibadah saum tadi, diharapkan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasinya apa? Mari kita coba lihat. Kita coba bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jika kita melihat sholat isya misalnya, atau sholat subuh misalnya, mohon maaf, barangkali bukan hanya di Masjid Al-Kahfi saja, di masjid-masjid yang lain juga, mungkin di bulan-bulan biasa, ya, secara kuantitas jumlahnya relatif lebih sedikit. Tapi mari kita coba lihat di bulan Ramadan ini. Saya melihat beberapa subuh, ya, dan saya juga ikut di beberapa masjid misalnya, jemaah begitu membludak. Salah satu hikmah bulan Ramadan, tidak bisa dipungkiri ini. Dan mudah-mudahan di dalamnya ada nilai ketakwaan di situ. Bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi juga mereaktualisasi nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang juga mungkin bisa kita petik dari hikmah saum di bulan Ramadan ini, ketika kita mungkin agak jarang mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi mohon maaf, di kantor saya misalnya ada terdengar sayup-sayup bahwa sebagian teman-teman sahabat, ya, yang mencoba melantunkan ayat suci Al-Quran, kendati pun secara mandiri. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu hikmah di bulan Ramadan yang biasanya tak terdengar suara-suara yang berbasiskan pada nilai-nilai ritualitas seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian saya juga melihat bahwa hikmah di bulan Ramadan ini, kaum muslimin relatif lebih berhati-hati, baik dalam berucap maupun bertindak. Mengapa? Ada nilai di situ. Takut nilai puasa, bukan puasanya. Boleh jadi puasanya tidak batal, tetapi nilai puasa itu ini bisa tergerus gara-gara perbuatan atau ucapan kita yang tidak pada tempatnya. Dan mudah-mudahan ini juga berimplikasi nanti setelah kita melaksanakan Ramadan penuh, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak, ya, perspektif nilai-nilai ritualitas, hikmah dari puasa di bulan Ramadan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi paling tidak bahwa ada hikmah lain yang bisa kita petik juga dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah mengendalikan hawa nafsu. Yang itu juga sudah senantiasa kita dengar dari para ustadz, para kiai dan lain-lain. Itu mungkin sekilas kalau kita melihat perspektif hikmah saum di bulan Ramadan. Dan sekali lagi mungkin masih cukup banyak yang bisa dikemukakan di dalam ruang-ruang yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah puasa di bulan Ramadan ini itu berimplikasi pada nilai-nilai kesalehan sosial. Tentu dengan tidak mengecilkan pentingnya hikmah yang pertama, saya melihat bobot kualifikasi hikmah yang kedua ini sesungguhnya ini jauh menurut hemat saya lebih penting untuk kita cermati. Puasa atau saum di bulan Ramadan, salah satu di antaranya adalah mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepekaan, memiliki sensitivitas untuk melihat lingkungan kita. Betapa cukup banyak orang-orang yang butuh kita tolong.
Kenapa puasa mengajarkan kita untuk peka pada mereka? Ketika puasa kita melihat makanan itu halal, tetapi mengapa kita tidak makan? Karena belum waktunya, Pak. Dan boleh jadi orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi itu mungkin mereka merasakan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di hari-hari biasa. Ini saya kira yang perlu kita reaktualisasi kepekaan sosial kita. Saya yakin betul ya, di lingkungan Adipura 1 ini ya, cukup banyak orang-orang yang memiliki kelebihan secara ekonomi. Oleh karena itu, saya mengetuk ya, kepada semuanya, marilah kita semakin mengokohkan nilai-nilai kesalehan sosial kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah kepedulian sosial ini, saya ingin bercerita sedikit, mungkin 2 atau 3 menit lagi. Saya telah meng-share sebetulnya di dalam satu WA group ya, tentang sebuah kisah ya, yang diceritakan oleh Ketua DKM Jogokarian Yogyakarta. Ini menarik, mungkin Al-Mukarram mohon maaf Pak Ketua DKM, Pak Nur, barangkali ini juga ibroh buat kita, Pak. Mari kita sama-sama nanti. Ini menariknya apa? Dan ini mendapatkan apresiasi saya kira dari teman-teman. Ketika ada kisah seorang tukang beca. Seorang tukang beca ini suatu saat dia ketemu dengan pengurus DKM-nya. Dan dia berniat untuk memberikan sedekah terhadap masjid yang dia datangi. Yang saya maksud adalah Masjid Jogokarya. Sang penerima yang kebetulan ketua DKM, kalau di sini Pak Nur lah, gitu ya. Dia terkejut. Karena tukang beca itu, mohon maaf, dengan tidak bermaksud mengecilkan, dia memberikan uang 300.000, Pak. Untuk ukuran, mohon maaf sekali lagi, tukang beca. Ya, sang ketua DKM kaget. Kenapa, Pak? Ini terlalu besar. Nah, sampai dia meneteskan air mata menerima uang dari tukang beca tersebut. Kata dia, sang tukang beca tadi, saya sudah cukup lama katanya ingin memberikan sedekah, tapi baru kali ini saya punya uang sebesar ini, sehingga dia berikan kepada pengurus DKM Masjid Jogokarya ini. Apa yang menyebabkan yang bersangkutan ini memberikan sedekah yang begitu besar untuk ukuran seorang tukang beca? Sebelumnya dia sebetulnya sudah mengunjungi masjid-masjid lain, ya. Dan dia ternyata mendapat perlakuan yang berbeda. Ketika dia datang, yang kebetulan tukang beca tersebut, konon kabarnya ketika dia datang kalau ke Masjid Jogokaryan itu dia mandi, istirahat, ganti baju, bahkan dia juga ngopi dan lain-lain. Yang mungkin yang agak sering ini Pak Dr. Yaya, saya nggak tahu ini ada nggak Pak Dr. Yayanya yang agak sering ke sana, ya. Nah, jadi mereka diperlakukan begitu luar biasa di masjid tersebut. Sehingga apa? Dia punya kepekaan sosial sang tukang beca tadi untuk membalas apa yang telah dia berikan. Tapi di masjid lain dia tidak pernah dia dapatkan. Ini luar biasa sekali. Apa sebetulnya hikmah dari cerita ini? Saya barangkali mengetuk dan mengajak kepada semuanya. Tadi sesuai dengan tema hikmah puasa di bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan kepekaan. Masjid sejatinya dijadikan sebagai solusi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan umat. Jangan sampai, mohon maaf Pak, saya juga pernah menegur salah satu pengurus masjid di Kabupaten Bandung ini, mohon maaf. Saya datang ke salah satu rumah sakit, dan rumah sakit itu ternyata digembok Pak. Itu sekitar jam 9 atau jam 8 pagi Pak. Di saat orang mau melaksanakan sholat duha dan lain-lain. Saya tanya ke pengurusnya, kenapa ini digembok? Kata dia, wah Pak, kalau dibuka ini masjid jantan rujit Pak, kotor, karena banyak yang tidur dan lain-lain. Saya katakan, kalau masjid ini digembok, saya kira tutup saja Pak. Mohon maaf, saya datangi manajer rumah sakit tersebut Pak. Saya komplain dengan penggembokan masjid tersebut. Itu ada di salah satu masjid di Kabupaten Bandung. Tentu tidak akan saya sebutkan ininya. Ini sebuah pelajaran buat kita.
Dan mari kita jadikan masjid ini sebagai masjid yang mampu memberdayakan umat. Saya apresiasi Pak Nur, anak-anak tadi sudah diajarkan, sangat luar biasa. Ya, mungkin nanti ketika kita sudah tiada, merekalah yang akan hadir di dalam podium ini. Merekalah yang akan menyampaikan fatwa-fatwa yang telah diajarkan pada mereka. Saya setuju Pak. Dan mungkin mudah-mudahan ke depan, ya, mungkin dalam perspektif kesalehan sosialnya kita harus lebih tingkatkan. Saya melihat kemakmuran Masjid Al-Kahfi ini sudah semakin luar biasa. Saya apresiasi dengan masalah ini, ya, dan mudah-mudahan ke depan kita semua, ya, jamaah Masjid Al-Kahfi juga memiliki kepedulian yang lebih tinggi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Karena waktu juga sangat terbatas, saya mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang pas di dalam podium ini, ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan hikmah dan bisa memberikan pelajaran buat kita semua untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan kesalehan sosial kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.